Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulyana dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi PGSD kelas 6E. Pada video kali ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari mata kuliah pengembangan pembelajaran sains di SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Andri Afriani MPD. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yang dimana menanyakan tentang mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang akan terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Baik, sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu pendekatan. Nah, pendekatan adalah cara pandang atau sudut pandang yang digunakan guru dalam proses mengajar agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, pendekatan ini juga bisa membantu guru dalam menentukan strategi, metode, model, teknik dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa atau kondisi siswa dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan dalam pembelajaran sains ini sangat perlu agar pembelajaran menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa lebih mudah memahami konsep sains secara mendalam. Nah, pendekatan ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran serta meningkatkan rasa ingin tahu siswa sehingga menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Namun, ketika guru tidak menggunakan pendekatan dalam proses pembelajaran, maka proses pembelajaran akan menjadi kurang efektif. Yang dimana maksudnya kurang efektif di sini yaitu pembelajaran menjadi monoton dan hanya berfokus kepada guru saja, yang dimana siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja tanpa terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Akibatnya, peserta didik atau siswa menjadi fasih, cepat bosan, kurang antusias, kurang tertarik dalam proses pembelajaran, sulit memahami konsep sains, serta keterampilan ilmiah dan cara berpikir kritisnya tidak akan berkembang dengan baik. Lanjut ke pertanyaan kedua, yang dimana menanyakan tentang dalam pembelajaran IPA memiliki 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan terakhir metakognitif. Nah, dari keempat karakteristik tersebut, menurut Anda manakah yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Menurut saya, yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis yaitu pengetahuan metakognitif. Kenapa metakognitif? Karena pengetahuan metakognitif ini adalah kemampuan seseorang dalam menyadari, mengatur, dan mengevaluasi cara berpikirnya ketika belajar. Atau bahasa sederhananya, metakognitif ini adalah berpikir bagaimana cara kita berpikir. Hal ini mencangkup kesadaran siswa tentang apa yang mereka ketahui, bagaimana mereka belajar, strategi apa yang mereka gunakan, serta bagaimana cara mereka memperbaiki ketika mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kenapa tadi saya mengatakan bahwa yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis ini adalah metakognitif, pengetahuan metakognitif? Karena pengetahuan metakognitif ini berkaitan dengan cara berpikir internal siswa, yang dimana tidak selalu terlihat secara langsung oleh guru. Nah, oleh karena itu, ketika mengukur pengetahuan metakognitif ini perlu melakukan penilaian secara mendalam seperti refleksi diri, wawancara, atau observasi langsung kepada proses pembelajaran siswa. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yang dimana menanyakan tentang komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA di SD. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA di SD, yaitu pertama, identitas modul ajar, terus yang kedua, kompetensi dasar, ketiga itu profil pelajar Pancasila, keempat, sarana dan prasarana, terus yang kelima itu target peserta didik, keenam, model dan metode pembelajaran, yang ketujuh itu tujuan pembelajaran, terus yang kedelapan, pemahaman bermakna, yang kesembilan, pertanyaan pemantik, terus yang kesepuluh yaitu kegiatan pembelajaran, yang dimana kegiatan pembelajaran ini biasanya berisi kegiatan awal, kegiatan inti, dan terakhir kegiatan penutup. Nah, setelah itu baru asesmen, terus pengayaan dan remedial, dan terus refleksi guru dan peserta didik, dan terakhir yaitu lampiran, yang dimana lampiran ini biasanya berisi LKS atau lembar kerja siswa, terus bahan bacaan, media pembelajaran, yang terakhir yaitu sumber referensi. Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang keempat, yang dimana menanyakan tentang deskripsikan bagaimana cara menggabungkan dua model pembelajaran dalam satu pertemuan IPA. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah
sebuah kerangka konseptual yang menggambarkan sebuah prosedur yang sistematis yang akan digunakan guru dalam menyampaikan sebuah proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Misalkan sekarang kita akan menggunakan model pembelajaran CTL dan model pembelajaran PBL. Nah, kita bisa menggabungkan dua model tersebut dengan cara bertahap. Misalkan pada tahap pertama kita menggunakan model pembelajaran CTL, yang dimana model pembelajaran CTL ini guru menghubungkan langsung materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa bisa menjadi lebih antusias dan tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran. Contohnya, misalkan dalam materi pencemaran lingkungan, guru mengajak siswa mengamati lingkungan di sekitar sekolah seperti sampah. Nah, dengan cara seperti itu, siswa akan merasa bahwa pembelajaran IPA ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam kehidupan nyata mereka. Nah, kedua, setelah mereka tahu atau siswa tahu konsep dari pembelajaran, misalkan kayak tadi tentang pencemaran lingkungan. Nah, selanjutnya guru akan menerapkan model pembelajaran PBL di sini, yang dimana model pembelajaran PBL ini adalah model pembelajaran yang dirancang untuk peserta didik agar memperoleh pengetahuan yang penting dan mampu menyelesaikan masalah sendiri. Nah, Sesudah siswa mengetahui konsep dari materi tadi seperti pencemaran lingkungan, nah lanjut guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa. Misalkan guru memberikan pertanyaan tentang bagaimana cara mengurangi sampah atau pencemaran lingkungan di sekolah. Nah, dengan pertanyaan seperti itu, peserta didik akan berpikir, apa penyebab terjadinya pencemaran lingkungan ini? Apa akibatnya? Serta siswa akan menentukan solusi apa yang digunakan untuk mengurangi pencemaran di sekolah. Pertanyaan terakhir yaitu, model pembelajaran manakah yang paling efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa? Nah, menurut saya, model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu model pembelajaran CTL, yang dimana model pembelajaran CTL ini adalah model pembelajaran yang menghubungkan langsung materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa menjadi lebih antusias dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran dan lebih mudah dipahami oleh siswa tersebut. Nah, dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa juga, model ini atau model CTL ini sangat cocok digunakan karena kebanyakan materi IPA itu berkaitan langsung dengan kehidupan nyata siswa atau kehidupan sehari-harinya. Kemampuan berpikir kritis siswa akan berkembang karena siswa diajak untuk menemukan sendiri konsep sains tersebut melalui kegiatan seperti mengamati, bertanya, mencoba, berdiskusi, dan menarik kesimpulan. Contohnya pada materi pencemaran lingkungan. Nah, guru akan mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar. Setelah itu, guru menyuruh siswa untuk mencari penyebab terjadinya pencemaran, dampaknya, serta solusi yang akan digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut. Nah, dengan kegiatan seperti itu, peserta didik akan belajar menganalisis masalah dan menyelesaikan masalah secara logis. Nah, sehingga kemampuan berpikir kritis siswa bisa berkembang dengan baik. Terima kasih untuk Ibu dosen. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.